Sojung benar-benar dibuat kaget melihat kehadiran Guru Kim. Ia akan mencoba menjelaskan, namun Guru Kim tidak memperdulikannya. Guru Kim langsung masuk ke ruangan pasien luka bakar dan langsung menanganinya. Dongju mencoba menjelaskan, namun ia juga tidak diperdulikan. Tiba-tiba seseorang bernama Gonsu datang lalu menanyakan bagaimana keadaan teman-temannya. Guru Kim lalu meminta Gonsu agar dibersihkan lukanya terlebih dahulu. Setelah itu, Guru Kim menjelaskan jika kondisi Yongchul tidak baik. Namun ia akan melakukan yang terbaik dan mengirimnya ke pusat luka bakar. Seorang wanita datang dan ternyata dia adalah manajer umum tempat hiburan. Ia memberitahu jika Tuan Shin ingin bertemu dengan Guru Kim. Sedangkan Guru Kim mengatakan agar Tuan Shin menemuinya di sini karena ia sangat sibuk. Cerita kemudian kembali ke 3 jam yang lalu. Guru Kim berada di tempat hiburan. Ia melihat pria yang memijat-mijat tangannya. Guru Kim kemudian meminta botol minuman dan memberikannya kepada pria tersebut. Pria tersebut tiba-tiba menjatuhkan botolnya. Guru Kim menduga jika ia mengalami stroke. Setelah itu, ia memberikan catatan kepada petugas ambulans. Tuan Shin memperhatikan kejadian tersebut dari ruang CCTV. Manajer umum membawa Guru Kim menemui Tuan Shin, namun ia justru dipukuli oleh anak buahnya. Di situ Tuan Shin sedang menikmati makanannya, lalu ia mempertanyakan apakah Guru Kim benar-benar seorang ahli. Tuan Shin dengan jujur meminta agar Guru Kim bekerja untuknya. Guru Kim kemudian mencoba berdiri dan mempertanyakan apa maksud dari perkataan Tuan Shin. Ia kemudian dipersilahkan duduk dan diberi kesempatan untuk berbicara. Dan dalam waktu yang bersamaan, Tuan Shin meminta agar dibuatkan makanan lagi. Dan di dapur, salah seorang karyawan ingin menyalakan kompor, namun tiba-tiba kompor itu meledak dan terjadilah kebakaran. Guru Kim tampaknya mengajukan beberapa syarat yang sulit dipenuhi oleh Tuan Shin. Mengetahui hal itu, Guru Kim akhirnya berpamitan, namun tiba-tiba ia mendengar dari petugas yang mengatakan kalau dapur kebakaran. Dengan segala kemampuannya, akhirnya Guru Kim membantu untuk menyelamatkan para korban yang ada di dapur itu. Dan sekarang, Yongchul yang mengalami luka bakar sangat serius dibawa menggunakan helikopter. Sementara itu, Sojung menyadari kesalahannya tidak akan diampuni. Ia lalu membereskan barang-barang di loker. Para pasien hari Jumat itu mayoritas sudah pada pulang. Dongju yang melihat Guru Kim kemudian menghampirinya. Ia mencoba menjelaskan, namun Guru Kim mengatakan jika ia tidak ingin mendengarkan tentang Sojung. Di situ Guru Kim mulai gusar dengan mengatakan kalau Dongju belajar dengan giat untuk menjadi yang teratas dan hanya untuk mempertahankan rumah sakit Seoul. Itu ia tidak suka dan menganggap Dongju sebagai pecundang. Terakhir Guru Kim mengatakan jika ingin membalas seseorang harus dengan kemampuan, dengan menjadi yang lebih baik dari orang itu. Dongju pun teringat ia pernah mendengarkan kata-kata itu. Guru Kim keluar, ternyata Sojung sudah menunggu. Ia berlutut dan meminta diberikan kesempatan 1 kali lagi. Dongju menghampiri Sojung lalu membantunya berdiri. Dongju merasa tidak terima, ia lalu mengejar Guru Kim lalu ingin memukulnya. Tapi sayang Guru Kim bisa menghindar dan Dongju kalah. Dongju menganggap Guru Kim telah merendahkan dirinya. Mendengar itu, Guru Kim buru-buru menyanggahnya. Ia mengatakan jika nanti Dongju seusianya bisa melihat sendiri apa yang ia lakukan adalah salah. Dongju masih tidak terima. Ia pun lalu mencengkram Guru Kim hingga akhirnya mereka dipisahkan. Tiba-tiba Suster Myung Sim menghampiri mereka. Dengan nada keras, ia memarahi Guru Kim dan membela Dongju yang banyak membantu di UGD. Bahkan ia menyinggung Guru Kim yang saat ini kondisinya babak belur. Ia juga menambahkan tentang Sojung yang berlutut dengan tulus, namun Guru Kim tidak memperdulikannya. Terakhir, Suster Myung Sim meminta Guru Kim mempertimbangkan kembali keputusannya untuk Sojung. Di rumah sakit Seoul, ternyata posisi Dongju akan ada yang menggantikannya. Insu buru-buru menelpon sahabatnya itu lalu memberitahukan mengenai hal ini. Dongju terlihat kesal lalu melanjutkan menulis surat pengunduran dirinya. Beberapa saat kemudian, Dongju melihat Sojung di depan ruangan kantor direktur, lalu ia pun menghampirinya. Tanpa ia duga, ternyata Sojung sedang menanti keputusan. Dongju kemudian mengetuk pintu dan memaksa masuk.
Setelah itu ia kemudian mendekati meja lalu menyerahkan surat pengunduran dirinya. Kite terlihat kaget, ia lalu mengatakan agar Dongju tetap di sini sampai rumah sakit Seoul memanggilnya kembali. Guru Kim berdiri dan akan pergi karena tidak ingin mencampuri urusan ini. Kite lalu menahannya dan menyuruhnya untuk mendengarkan perkataan dari Dongju. Dan dokter muda itu mengatakan jika tekadnya sudah bulat dan ia akan melamar ke rumah sakit yang lain. Setelah keluar ruangan, emosi Dongju tidak juga surut. Sojung kembali mengungkit masa lalunya jika ia terlalu sangat percaya diri. Kite belum menyerah untuk membujuk Dongju agar tidak pergi. Sojung kemudian kembali datang menghampiri dan memperkeruh keadaan. Mereka kemudian mengungkit masalah yang telah lalu. Jika Sojung haus pengakuan dan Dongju terlalu percaya diri. Perdebatan hebat tidak bisa dihindarkan dan Kite tidak bisa menghandlenya. Beberapa saat kemudian datang Nyonya Jo dan Tuan Shin. Kite kemudian buru-buru menyapa mereka. Nyonya Jo lalu menjelaskan jika pria yang berada di sampingnya ini adalah pimpinannya. Sementara itu di rumah sakit Seoul, Dr. Song memberikan kandidat yang akan mengoperasi Tuan Shin kepada Dr. Do. Setelah itu Dr. Do meminta agar Dr. Song menelpon Nyonya Jo karena ia sendiri yang akan ke sana. Tuan Shin meminta agar Guru Kim mengoperasi jantung karena ia sudah 2 tahun hidup dengan kabel listrik di tubuhnya. Itu membuatnya tidak nyaman. Ternyata Tuan Shin harus hidup seperti ini kecuali ia akan melakukan transplantasi jantung. Ia menambahkan walaupun mendapatkan jantung yang cocok, ia tidak memiliki dokter yang sesuai dengan kriterianya. Jadi Tuan Shin mendengar jika Guru Kim merupakan ahli bedah. Guru Kim belum memberikan jawaban, namun tiba-tiba Kite masuk membawakan berbagai minuman yang ditawarkan untuk pasien VIP ini. Dongju ke ruang karyawan, ia melihat Sojung sedang mendengarkan musik. Setelah itu Dongju keluar, Sojung berbalik karena mendengar pintu sudah ditutup. Dongju ternyata tahu jika Sojung berpura-pura mendengarkan musik. Sebelum pergi, Dongju menghampiri Sojung dan bertanya kepadanya apakah dia pernah memikirkan dirinya. Sojung akhirnya menceritakan kalau ia tersesat di gunung, terluka di bagian pergelangan tangannya. Lalu ia fokus rehabilitasi selama 3 tahun, untungnya pergelangannya sembuh hingga 90%. Tiba-tiba Sojung mengatakan jika ia sangat merindukan Dongju. Mendengar itu Dongju berbalik dan mempertanyakan apakah yang diucapkannya itu tulus. Sojung mendapatkan telepon dari Guru Kim. Ia sebelum pergi mengatakan agar Dongju ingat kalau mereka ini dokter. Suster Myung Sim meminta bantuan Dongju karena ada pasien yang mengalami masalah dengan tangannya. Akhirnya Dongju mau menangani pasien tersebut. Sementara itu Sojung saat ini berada di ruangan Guru Kim. Di situ ternyata Sojung terus merayu Guru Kim agar dirinya tidak dipecat. Tanpa memberi jawaban, Guru Kim kemudian memeriksa tangan Sojung. Sedangkan di ruangan yang berbeda, Suster Myung Sim memuji cara menjahit Dongju. Suster itu tiba-tiba bertanya kepada Dongju, menurutnya apakah Guru Kim termasuk dokter baik atau dokter hebat. Dan selama menangani pasien, Dongju berpikir sangat keras untuk menjawab pertanyaan ini. Guru Kim kemudian masuk ke ruang operasi dan melihat ke sekeliling. Dr. Do memberikan beberapa pilihan dokter kepada Tuan Shin. Namun Tuan Shin mengatakan jika ia sudah menemukan dokter yang tepat. Di tengah-tengah pembicaraan, Tuan Shin mendapat telepon dari Guru Kim. Di situ Guru Kim mengatakan setuju akan mengoperasi Tuan Shin jika Tuan Shin memberikan fasilitas yang terbaik dan tercanggih untuk rumah sakitnya. Dan tentu saja Tuan Shin setuju. Dr. Do kemudian penasaran dengan alasan Tuan Shin menolak dokter yang direkomendasikannya. Tuan Shin menunjukkan video ketika Guru Kim menyelamatkan orang-orang saat kebakaran di dapur. Sambil menunjuk, Tuan Shin mengatakan kalau itulah orangnya, dia rela menerjang api untuk menyelamatkan orang. Dia dokter sungguhan yang bisa dipercaya untuk menyelamatkan nyawanya. Dr. Do melihat video itu sampai ia melihatnya dengan jelas dan sepertinya ia kenal dengan Guru Kim. Kembali ke rumah sakit Doldam, di sana ada pasien V5. Dongju segera berlari ke arah pasien tersebut. Sojung datang dengan lesu. Suster Myung Sim mempertanyakan apakah Sojung bertemu dengan Guru Kim.
Sojung pun mengiyakan dan Guru Kim ternyata mengizinkannya menjadi orderi sampai Sojung benar-benar bisa mengendalikan diri tanpa obat-obatan. Sebagaimana kita tahu, Sojung mau melakukan apapun asalkan tidak dipecat dari rumah sakit ini. Guru Kim menghampiri mereka. Ia menjelaskan kalau ini pekerjaan yang cocok untuk Sojung saat ini. Tampak Dongju sedang melakukan CPR. Guru Kim dan Suster Myung Sim akhirnya datang untuk melihatnya. Awalnya mereka hanya mengawasi hingga akhirnya detak jantung pasien tersebut kembali normal. Dongju terlihat kelelahan untuk mengatasi pasien ini. Guru Kim kemudian maju dan mempertanyakan kenapa Dongju masih berada di rumah sakit ini. Dongju kemudian mengatakan kalau ia menganggap pasien ini adalah pasien terakhirnya. Di situ Dongju balik bertanya apakah Guru Kim merupakan dokter baik atau dokter hebat. Sementara Sojung termenung melihat tas Dongju dan ketika akan bertanya tas itu pun terjatuh. Di situ ia melihat ada ID Dongju dan foto keluarganya. Kembali ke UGD, Guru Kim menasihati Dongju jika dirinya ingin menang maka menjadilah dokter yang melayani. Dan jadilah yang terbaik melebihi mereka. Dongju kembali dibuat kaget mendengarnya. Flashback, Guru Kim mengatakan jika kau tidak berubah, tak akan ada yang berubah. Itulah kata-kata dokter yang merawat Dongju muda dulu. Guru Kim kemudian keluar. Dongju melihat gaya yang sama pada dokter yang dulu pernah merawatnya. Sedangkan Sojung tersenyum melihat foto yang ditemukannya, lalu ia membaca tulisan surat di balik foto tersebut. Dongju mengejar Guru Kim dan bertanya apakah dirinya adalah Dr. Bo Yongju. Di telepon, Dr. Do bertanya kepada Direktur Yo apakah Bu Yongju berada di rumah sakitnya. Direktur Yo pun mengelak, tidak tahu nama asli dari Kim Sabu. Flashback, Dongju akan memberikan surat ke rumah sakit tempat Dr. Bu bekerja. Tapi sayang, Dr. Bu sudah berhenti dan tidak berada di situ lagi. Dalam hati, Dongju yakin jika Guru Kim adalah Dr. Bu Yongju. Sedangkan Sojung telah selesai membaca surat yang telah tadi ia temukan. Gimana, penasaran kan dengan siapa sebenarnya Guru Kim? Untuk itu jangan lupa ikuti terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.